Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penonton Kelana Masa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya sudah lama ini Mbak Parjo nggak datang, kembali datang silaturahim kembali sama Mas Santo, sama Mas-mas yang lain, sama Mas Akmal dan keluarga besar Den Bagus tentunya. Ya, mudah-mudahan kehadiran Mbak Parjo bisa menghibur penonton semua. Ya, terkait kala itu Mbak Parjo, ada salah satu penonton kita dalam ya, sahabat Kelana Masa itu yang Mbak Parjo yang diobati tulangnya. Ya. Ingat Mbak Parjo ya, di mana itu Den Bagus? Beliaunya sempat juga kasih kabar ke saya bahwasanya rasa sakitnya itu alhamdulillah dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Perantara doa Mbah Parjo atau upaya Mbah Parjo. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Saya mewakili yang mengucapkan rasa terima kasih, walaupun masih ada sisa-sisa yang mungkin diharapkan oleh yang bersangkutan itu guna untuk mana tahu Mbah Parjonya berkenan untuk ya sedikit meninjau begitu. Oh, saged Den Bagus. Tapi mohon maaf ya penonton Den Bagus ya, yang bersangkutan ini yang merasa punya kepentingan sama Den Bagus, yang ada keterlibatannya dengan Mbak Parjo dalam hal ini, mohon maaf sebelumnya apabila udah ada reaksi walaupun belum totalitas. Alhamdulillah ya, puji dan puja kita hadirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ini sengaja Mbak Parjo lama nggak datang, ini kepinginnya lama Mbak Parjo di sini. Nah, jadi harus pandai-pandai lah ya, diarahkan Mbak Parjo mau kemana ini gitu. Mbak Parjo maunya sama kalian ngomong ini ya biar Den Bagus siapa tahu ada tugas gitu. Iya. Nah, jadi jangan cepet Den Bagus masuk ini jumpain Mbak Parjo, tidak, ini udah izin aku sama Den Bagus biar kalian aja, kangen aku. Karena Mbak Parjo butuh hiburan loh, Mal. Butuh banget hiburan ini. Yang namanya Mbak Parjo itu banyak yang dihadapi. Beban mental kalau bahasa kalian. Iya, beban mental. Makanya jangan diingatkan Mbak Parjo sama kampung. Ya, udah Mbak Parjo itu punya beban mental, ingat kampung jadi beban batin toh. Iya kan? Iya. Jangan toh. Gitu. Kita ya ngomong-ngomong yang bisa menghibur Mbak Parjo sekaligus ya terutama menghibur penonton Kelana Masa, penonton Gusiman Family lah. Kan? Pokoknya Den Bagus lah, yang manapun jadilah gitu. Itu kayak gitu, wong TV-nya 2 gitu. Makanya nanti pun biar iring Mbak Parjo di Wentira itu ada TV ya. Gitu. Di kampungnya Mbak Parjo nanti tanah tempat gudel mau ku kasih TV biar nonton Kelana Masa gitu. Jadi biar tahu penonton kalau Kelana Masa juga ditonton alam gaib nanti, nontonnya pakai TV sama gitu. Memangnya di sana pernah nonton Kelana Masa juga? Belum ada, Mal. Makanya nanti mau ku adakan, mau ku beli itu TV itu. Itu biar ku ajari itu yang tua-tua suruh nonton-nonton Kelana Masa nanti. Iya, gitu. Biar banyak nanti demit perempuan-perempuan yang suka sama Anto, sama Akmal. Iya. Iya. Siapa tahu, Mal. Itu. Toh jodoh kan kayak gitu. Enggak balik. Hah? Jodoh enggak balik. Oh iya, enggak, Mal. Itu nanti ada pembicaraan khusus, Mal. Aman. Itu makanya kalau mau nikah sama demit itu panggil Mbak Parjo. Iya. Biar Mbak Parjo yang nikahkan nanti. Sampai di mana tadi? Jadi menonton nuhun sewu, mohon maaf gitu. Ya kalau belum bisa menghibur penonton mohon izin lah ya. Yang penting Mbak Parjo ini terhibur dengan tingkah abang seperguruan. Bahasa Mbak Parjo dipakai dia karena udah kebingungan bahasa, dia udah kebingungan kata-kata. Oh alamal mal. Kamu boleh Mal nanya-nanya bidadari, Mal. Jangan mentang-mentang Mbak Parjo itu bunian gak tahu bidadari, Mal. Boleh, Mal. Oh iya, boleh. Jangan nanya Wentira aja. Itu kan masa nggak selesai cerita Wentira. Itu ratunya udah datang.
waktu itu nggak nanya sama ratunya ke sini. Bidadari. Ratu Wentira nggak nyambung sampean. Hah? Mau nanya sama Bapak Coba udah datang nggak langsung ditanya. Bagus lah. Hah? Dan bagus yang nanya. Berarti bukti gitu. Kalian itu cuma beraninya kalau Mbak Parjo family aja yang datang. Ya namanya rajanya kemarin nggak berani. Hah? Nggak berani. Ya paling tidak nanya-nanya kan boleh, apa dilarang dan bagus kan tidak. Ya, pikirnya tidak sopan. Ya kan ajat beliau kan memang mau sama Denpa. Oh tidak bisa loh, kamu inilah mengecewakan guru. Nah, seharusnya kamu harus bisa menjaga martabat guru. Begini Tuan, sebelum menghadapi guruku hadapi dulu muridnya, kan kayak gitu. Masa nggak pandai, perlu diajarin. Aduh. Hah? Ya seperti itu. Ya seperti itu keadaannya, kamu nggak sanggup ngadepinnya kok, ya seperti itu. Nun sewu dan bagus, biar agak terhibur dulu Mbak Parjo ini. Ini udah aku kasih kamu loh bahan pertanyaan. Mbak Parjo juga tahu cerita-cerita bidadari, tapi tak cerita kan gitu. Bidadari kayangan. Rupanya ada bidadari bumi. Adapun di kampung Mbak Parjo itu pun bidadari kampung. Ya kan ada dua, bidadari bumi, bidadari kayangan kan itu. Bidadari bumi di mana tempatnya toh? Tempat kampung Mbak Parjo. Ngapain ditanya lagi? Udah kalian panggil-panggil kok mau ditanya? Ya kan ada dua. Hah? Kan ada dua. Dia kan masih ngidam toh keadaannya gitu. Udah dibilang bolak-balik dari awal jangan cerita kampung itu menjadi beban batin kok toh. Ya, Gitu. kemarin itu kan dalam ada manggil dari kayangan. Nggak tahu aku. Nah, kemari cuma ketika dia pulang katanya mau mengkondisikan bidadari dari kayangan, cuma belum dipanggil kemari. Nah, jadi apa urusannya sama Mbak Parjo gitu loh? Apa Mbak Parjo tahu kayangan bidadari itu ada enggak di sana? Nah, ini baru pas. Jadi mohon maaf, jadi Mbak Parjo maksudnya gini, bukan bodoh lambat menjawabnya gitu loh. Gitu. Takut salah penonton kan gitu. Hati-hati nih. Iya. Jadi di sini kalau pas kalian ketempelan bodoh aku pinternya. Giliran kalian pinter aku bodohnya kan itu. Senjata makan tuan ini Mal. Apa tadi Mal? Lupa aku. Aku pun. Ini teringat pulang aja Ustaz ini. Enggak. Masa dia itu mengulangi pertanyaannya aja nggak bisa. Cemana lebih mudah mengulangi pertanyaan daripada menjawab pertanyaan tuh toh. Gitu. Karena yang ditanya sama-sama nggak tahu ini, gitu. Bidadari kan, ya, Mal. Di kayangan sana, apakah betul ada bidadari? Ada lah, Mal. Kamu nggak percaya sama dongeng orang tua dulu? Ya, dulu kan dengarnya dari dongeng-dongeng. Hah? Dari dongeng-dongeng. Jadi kalau Mbak Parjo jawab, dia dongeng juga ini, Mal. Ya enggak lah, Mbak Parjo udah pasti ngerti. Wow, diulangi lagi. Jangan sekali-kali memastikan sesuatu yang belum jelas. Ini gampang aja, pasti aja ini. Mbak Parjo melanglang buana, sering jalan-jalan. Iya. Ke Wentira, tah ke kayangan mana? Wentira nggak di kayangan, Mal. Iyalah, tah jalan-jalan ke kayangan. Merengkelnya udah ketularan gudel ya, ngotot udah. Iya, pas jadi gurunya, iya. Pas jadi gurunya. Tapi yang menobatkan gudel setauku bukan kamu, Mal. Nggak mempan loh. Nggak mempan nih ya. Cocoknya kamu memang jadi saudaranya gudel, bukan gurunya gudel. Merengkelnya udah ketularan ini, gitu. Itu. Jadi ya kayak gitu penonton kadangkala ya, itu yang lurus ya, itu. Jadi belok, yang belok jadi lurus ya. Ini udah pindah merengkelnya ke Akmal. Ini bukti nyata langsung merengkelnya langsung sama Mbak Parjo ini. Jadi begini, bidadari ya Mal. Nah, apa di sana ada ya Mal? Ya ada lah Mal. Ada Mal. Jadi ada kenalan Mbak Parjo di sana. Ini tak buka aja sekalian, mohon izin dan bagus. Kenalan tapi belum pernah naik ke kayangan Mbak Parjo ya. Iya, belum pernah naik. Nah, ini ada kenalan salah satu bidadari. Itu kenalnya di mana? Yang pastinya nggak di kayangan Mal. Karena di bumi ini Mal ya ada suatu tempat ya yang kadangkala sebagai tempat singgahan para bidadari di saat mereka turun ke bumi ini Mal.
Tapi tempatnya di mana nggak usah dikasih tahu lah ya. Itu kayak gitu. Biar penasaran dulu gitu. Itu pada waktu itu tanpa sengaja Mbak Parjo jumpa. Itu kayak gitu. Jadi Mbak Parjo itu ya dengan pengalaman seperti itu, Mbak Parjo bisa menjawab kalau bidadari itu ada apa tidak. Gitu. Bidadari itu ada, Mal. Oh. Udah kayak gitu aja. Jadi maksudnya apa kamu nanya bidadari ada apa enggak gitu. Kalau cuma ingin tahu aja. Atau gini gitu. Kapan-kapan dipanggil. Iya, nantilah rencananya. Kamu ngomong sama Mbak Parjo aja kewalahan, ngomong sama bidadari kamu. Adanya tengok kanan, tengok kiri kamu. Itu. Paling ujung-ujungnya kamu kehabisan kata-kata, kamu keluar dan bagus masuk. Udah jelas itu. Mana tahu bidadarinya hobi ngelawak juga. Wah, kalau ada bidadari hobi ngelawak ya. Enggak, kalau sampai sini seperti itu biasa. Hah? Sampai sini biasanya seperti itu kalau jumpa sama ngantong gitu. Oh, ya dicobalah. Kalau kayak gitu buktikanlah ilmu kalian. Ya, seorang bidadari ya yang lemah lembut ya jadi pelawak di sini. Coba kalian buktikan ilmu itu. Iya, biar penonton pun itu tahu, biar mengakui kehebatan kalian gitu loh. Ada bidadari yang agak pekok-pekok kayak gitu kalian bikin. Boleh. Itu cocok itu suruh nanti dan bagus manggil itu mengetes kemampuan kalian. Ya, ada bidadari kok ngelawak. Tapi ya kalau memang betul ya, kalau memang betul kalian bisa sanggup membuat bidadari itu ya ngelawak, gua akui Mal. Gua akui ilmumu Mal. Iya, betul. Ilmu apanya ini? Hah? Ya ilmu ngelawakmu lah gitu. Mau bisa nular ke yang lain gitu. Enggak, kalau Mbak Parjo di sini ngelawak bukan karena ketularan kamu Mal, karena sengaja memang ingin menghibur penonton dan bagus semua. Itu kayak gitu. Iya kan loh? Iya Mbak. Itu bidadari ada yang gendut nggak Mbak? Hah? Ada yang gendut nggak? Nggak tahu, tanya aja nanti kalau bidadarinya datang ke sini. Jumpa sama Mbak Parjo? Ya kan nggak mungkin semua bidadari jumpa sama Mbak Parjo. Waktu yang turun itu. Oh, yang turun pas kebetulan waktu itu cantik. Ayu Mbak. Nah inilah. Ditutupi kayak apa tetap ya ketahuan gitu loh. Dibilang cantik kok ya masih ngotot. Ayu Mbak. Apa bedanya cantik sama Ayu? Hah? Bingung aku nengok kamu toh. Ada masalah apa sih kamu toh ngomong dulu sama Mbak Parjo? Nggak ada. Hah? Cantik biasa. Kalau Ayu itu kan lebih cantik lagi. Apa nggak lagi ditagih utang atau gimana kamu toh? Hah? Biar aku carikan bantuan. Enggak kan? Aman kan? Iya. Jadi oh iya ya toh, cantik itu Ayu itu lebih nilainya lebih tinggi daripada bahasanya kan cantik biasa. Kalau Ayu di atasnya cantik biasanya. Oh iya, kamu udah biasa membedakan bahasa ya toh? Iya. Ya pokoknya mungkin lebih tepatnya Ayu lah. Ayu, Mbak, ya. Iya, lebih tepatnya Ayu. Hah? Amit. Ya kiranya kehabisan kata-kata gantian. Iya ya udah, karena toh. Kamu jaga TV toh. Nun saya udah bagus manang tak gembleng biar bangkit semua mau Mbak Parjo bangkitkan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Nggih, monggo. Ini nggak ada tempat tua ini Mbak Parjo sini. Iya. Jangan nyari alasan Mal. Lancar kegiatan kan Bapak? Alhamdulillah dan bagus. Lancar lah ya. Biar jauh lebih manfaat. Iya. Kemanapun langkah kita ayunkan dalam rangka menggapai ridhonya Allah. Itu yang utama tentunya. Kalau bahasa agama nuwun sewu dan bagus apa namanya itu? Kalau berbuat sesuatu biar dapat ridhonya Allah, bahasa agamanya apa itu dan bagus? Oke, jadi kalau berbuat sesuatu supaya mendapatkan ridhonya Allah, bahasa agama ya supaya Allah itu senang kepada kita. Oh gitu ya. Iya, kalau bahasa spesifik itu tidak ada sebetulnya. Oh ngoten. Iya. Dalam arti sebetulnya kita beramal soleh. Soleh ini yakni kebaikan dalam segalanya. Amal soleh. Secara spesifik bahasa agamanya itu tidak ada.
Yang terpenting itu innamal a'malu binniyat. Sesuatu apapun yang kita kerjakan itu ditentukan oleh niat kita. Niat kita itu apa? Niatnya menggapai ridho Allah, mudah-mudahan dapat juga ridhonya Allah. Amin. Seperti Amin. itu. Memang untuk sementara waktu dan bagus Mbak Parjo ini ya belum bisa lah meninggalkan tanggung jawab yang sedang Iya. Mbak Parjo kerjakan, belum selesai, belum tuntas ini dan bagus. Itu semua bagian daripada takdir Allah juga tentunya atas makhluknya, terkhusus dalam hal ini Mbak Parjo. Iya, seperti itu. Kalau ini merupakan sebuah dari sebagian daripada takdir, berarti ya biar sempurna ya harus dibarengi rasa ikhlas ini dan bagus. Memang harus ikhlas, karena sesuatu hal apapun yang kita kerjakan, kalau sampai tidak ikhlas maka kehilangan intisarinya. Seperti itu. Harus memang adanya keikhlasan dalam setiap pergerakan yang kita lakukan. Seperti itu. Sedikit ngobrol mewakili anggota saya tentunya. Mbak Parjo kan memang sudah nggak asing lagi, sering keluar masuk Wentira tentunya. Artinya kan nggak cuma sekali, ya seperti itu. Berulang kali keluar masuk ke sana. Di alam kami, biar anggota saya paham tentunya di sini, keluar masuk ke alam gaib terkhusus itu konon katanya itu beraneka ragam cara. Apa ada cara yang spesifik yang mungkin Mbak Parjo bisa bagi atau seperti apa? Kalau cara masuk ke alam gaib terkhusus kami makhluk gaib, itu tidak ada cara dan bagus, karena kami kan makhluk gaib. Betul. Untuk kalangan bangsa manusia. Tapi kalau untuk golongan bangsa manusia, ini secara pribadi apa biar penonton juga tahu? Biar penonton tahu nggak apa-apa. Bagaimana caranya kita bisa masuk ya ke alam gaib ya? Umumnya alam gaib lah bahasanya dan bagus ya. Baik Wentira ataupun mana kayak gitu. Apakah ada caranya? Ya ada. Gitu. Karena apa? Gitu. Karena cara tersebut yang akan membawa manusia tersebut mampu untuk melewati gerbang gaib. Bahasa kami dimensi. Dimensi gaib. Karena apa? Bedanya kami dengan kalian manusia sebetulnya itu ya, hanya terletak pada alamnya. Yang membedakan alam kami ya itu yaitu tadi gerbang gaib itu dan bagus. Sebetulnya kalau kami tidak dibatasi gerbang gaib, kami tidak akan beda alam, cuma beda golongan dan bagus. Iya, seperti itu ya. Jadi tentunya ya bagi manusia yang ingin masuk ke alam gaib harus mempunyai kemampuan untuk menembus dimensi gaib dan bagus. Iya. Lagi-lagi kuncinya ilmu. Dan mohon maaf ini ilmu yang nyata walaupun tidak serta-merta membawa badannya, tapi bukan berarti masuk ke alam gaib itu mentang-mentang badannya itu memang tidak wajib dibawa, cukup dengan angan-angan. Tidak, kalau angan-angan yang diterbangkan bukan masuk ke alam gaib dan bagus gitu. Itu masuk ke alam yang pastinya bukan alam gaib gitu. Alam bawah sadar kita tapi bukan alam gaib. Ilusi. Ilusi. Nun sewu bahasan jenengan itu ilusi. Halusinasi. Jadi kadangkala siapa tahu penonton ada yang pernah melakukan itu merasa memakai ilmu ya belum tentu. Makanya tidak semudah itu ya. Sehendaknya kalau memang mau masuk ya ke alam gaib memakai ilmu ya tentunya harus ada bimbingan guru. Takutnya keliru, bukan alam gaib yang kita masuki tapi alam pikiran kita yang kita masuki. Itu seperti itu penonton. Karena begini, mohon maaf ya, kita masuk ke alam gaib sebetulnya bisa ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Di saat pulang dari alam gaib sebagai bukti kalau kita itu betul-betul masuk alam gaib, kan boleh saja kita membawa sesuatu dari alam gaib itu dan bagus.
untuk mengakuratkan kalau kita betul-betul masuk ke alam gaib. Itu seperti itu. Karena begini, mohon maaf, kita masuk ke alam pikiran kita masuk ke alam khayalan kita, itu hampir sama seperti kita masuk ke alam gaib. Itu seperti itu. Iya. Nggih. Oke, makasih sedikit atas uraiannya Pak Parjo. Jadi buat sahabatku semua dimanapun berada, sebetulnya dimensi sebelah di alam kita itu memang nyata keberadaannya. Ya. Namun tidak semudah itu guna untuk bisa berada di sana. Dibutuhkan kemampuan ekstra guna untuk bisa sukses menuju ke dimensi tersebut. Walaupun di era milenial seperti ini sahabatku semua dimanapun berada ya, itu memang ada yang mungkin yang percaya adanya alam tersebut, ada juga yang mungkin ya mungkin itu antara setengah percaya, bahkan ada yang total tidak percaya. Dengan adanya hal seperti itu kita harus mampu mendewasakan diri kita. Jadi kita saling menghargai saja, itu lebih afdol, lebih utama. Namun sedikit ini ngobrol dengan beliau, Mbah Parjo tentunya, beliau sendiri berasal dari dimensi yang berbeda dengan kita. Begitu kan Mbah Parjo ya? Ya, dari dimensi alam gaib tentunya. Ya, memang kita harus mampu dewasa betul menyikapi alam-alam yang ada di alam semesta ini. Bahkan yang saya pahami sendiri sedikit Mbah Parjo ya, itu memang dimensi tidak hanya antara alam manusia dan alam bangsa jin saja, ada dimensi-dimensi yang berbeda. Namun guna untuk mengupas dan menerjemahkan itu tentunya itu waktunya sangat panjang. Seperti itu. Lagi pula mohon izin dan bagus, apabila ada yang penasaran ingin tahu ya secara etikanya harus belajar lah dan bagus. Betul. Itu pasti. Kan dan bagus. Supaya secara keilmuan itu ada sanad keilmuannya. Betul. Ya, seperti itu. Harus punya guru. Ada gurunya. Karena katanya ilmu tanpa guru sesat dan bagus, kan? Ya rawan seperti itu yang makanya terjadi. Mohon maaf penonton, Mbak Parjo aja itu berguru ini sama Den Bagus di sini takut tersesat. Karena apa? Itu terlalu asik menjalankan ilmu, terakhirnya punya temuan tanpa bimbingan dan arahan dari guru, takutnya itu ya petunjuk yang salah kan Den Bagus. Betul. Itu seperti itu. Jadi walaupun ini Den Bagus Akmal, walaupun sebagai manusia ada yang tidak percaya atau setengah percaya tentang keberadaan kami tetap mengakui tentang keberadaan kami dan bagus. Karena kami memang nyata adanya, baik itu nggak diakui kan begitu. Kalau kami pribadi sebetulnya ya saya pun mengajak sahabatku semua dimanapun berada, keberadaan makhluk gaib terkhusus dalam hal ini bangsa jin itu kalau kami yakin. Bahkan di Al-Quran saja itu ada yang namanya surat Al-Jin. Itu ada. Yakni itu bukti bahwasanya Allah sendiri memang betul-betul menciptakan adanya bangsa seperti itu dan menyiapkan juga tempatnya atau alamnya. Jadi kalau memang adalah sahabatku semua yang mungkin belum paham, ya jangan serta-merta langsung menolak. Namun baiknya tambahkan pengetahuan. Mungkin wawasan kita semua kurang mendalam sehingga kadang kita belum mampu menyentuh hal-hal seperti itu. Ya, itu nyata keberadaannya dan memang ya kita harus menambah pengetahuan dan wawasan supaya makin dewasa dan bisa paham. Amin. Ya, jadilah kalau ada nunsewu tambahin buat nopo-nopo nih ya, nggak apa-apa. Apabila penonton ada yang maksudnya begini ya, menganggap kalau makhluk gaib itu lebih paham daripada manusia. Maksudnya begini, gitu. Jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Oh tidak, karena apa? Ya, Bapak ini kan jin, gitu. Dan yang lainnya, gitu, jin, gitu. Sama, gitu. Kepingin melihat kalian aja harus masuk ke alam kalian. Jadi kalau Bapak di kampung Bapak ya nggak bisa melihat manusia. Mohon maaf dan bagus. Kadang-kala ada yang mengatakan jin bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat jin. Tidak,
sama. Jin-jin tertentu yang bisa melihat manusia. Begitu juga sebaliknya manusia-manusia tertentu yang bisa melihat bangsa jin, kan begitu. Iya, Dan iya, iya, bagus. betul, betul, betul. Karena memang ya hidup ini kita berdampingan, namun karena adanya pembatas dimensi supaya mungkin ya demi kenyamanan bersama. Namun ya tidak ada salahnya guna untuk sedikit saling mengenal bagi kalangan yang dikehendaki oleh Allah tentunya. Gitu. Jadi proses itu terjadi tidak terlepas dari kehendak Allah juga tentunya. Jadi kalau ada penonton yang penasaran nanti begini, ya siapa tahu ada pertanyaan gitu. Jin kok banyak kali sih aneka ragamnya. Ada jin yang bermasyarakat, yang tahu duit, yang punya duit. Ada juga jin yang di alam manusia tukang nyolongin duit. Ada juga jin yang nggak tahu duit tapi tukang ganggu manusia. Ya mohon maaf itu nanti nanyanya sama Den Bagus gitu. Ya nanya ya mungkin ya harus datang belajar kan begitu kan. Den Bagus. Karena walaupun sesama makhluk gaib itu ya beda-beda kayak gitu loh. Memang seperti itu. Ya sebetulnya secara sifat karakter tak jauh berbeda dengan kita juga bangsa manusia. Sifat dan karakternya. Ada yang hobi bekerja giat guna untuk mencari duit, tidak harus mencuri duit. Di kalangan bangsa manusia ya harus begitu. Namun ada juga kadang yang malas bekerja, kerja yang dikerjakan itu kadang-kadang berbeda cara mendapatkan duit itu. Tak jauh berbeda. Gitu. Yang terpenting kalau saya mengajak sahabatku semua dimanapun berada, ayo dewasakan diri kita bahwasanya memang ya inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dulu hingga nanti akhir zaman ini tetap itu ada. Ya. Bagi kami yang meyakini ya harus kami pegang. Bagi sahabatku semua mana tahu ada yang sedikit berbeda, saya hargai pendapatnya. Seperti itu. Jadi Mbak Parjo, sekian lama kan kita cukup lama tidak berjumpa, ngobrol-ngobrol. Yang terpenting ya kita doakan semoga panjenengan sehat selalu. Segala urusan yang diemban bagian daripada takdir Allah semoga dimudahkan dan senantiasa bisa istiqomah dalam keikhlasan dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya hidup ini bisa menjadi manfaat untuk sesama makhluk Allah dan bisa menjadi keberkahan juga buat semuanya. Amin ya Allah. Memang kita semua hidup ini sak termonjalani kalau bahasa saya, tak lain tak bukan dalam rangka sebatas menjalani apa takdir Allah itu sendiri. Yakni ya ikhlas sajalah kita menjalani kehidupan ini. Ya mohon maaf bila mana ada beberapa anggota-anggota kami di sini Mbak Parjo yang kadang-kadang mungkin seloronya berlebihan ataupun terkesan kurang berkenan di hati, ya anggap saja namanya anak-anak. Dan bagus. Karena memang mohon maaf penonton itu tadi memang hanya sebatas guyonan. Dalam arti begini, ya tidak ada ya kata-kata, seandainya ada pun kata-kata yang sifatnya menyinggung, tidak ada niat menyinggung, dan kami yang bersangkutan di sini baik Mbak Parjo ataupun Mas Akmal dan juga Mas Anto itu mudah-mudahan pun sebaliknya tidak ada yang tersinggung ya. Namun demikian ya baik sebelum dan sesudahnya walaupun tidak ada unsur ketersinggungan, Mbak Parjo minta izin, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan saling memaafkan satu sama lainnya, memudahkan jalan juga guna untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sedikit Mbak Parjo di pertemuan terakhir masa itu kayaknya saya sedikit ngobrol pribadi dengan Mbak Parjo. Jadi ini sedikit kepingin saya lanjut. Iya, Bang Akmal bisa ke sana dulu. Iya. Terkait kala itu Mbak Parjo, ada salah satu penonton kita, ya, sahabat Kelana masa itu yang Mbak Parjo yang diobati tulangnya, ya. Ingat Mbak Parjo ya. Di mana itu Dan bagus. Beliaunya sempat juga kasih kabar ke saya bahwasanya rasa sakitnya itu
Alhamdulillah dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Perantara doa Mbah Parjo atau upaya Mbah Parjo. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Saya mewakili yang mengucapkan rasa terima kasih, walaupun masih ada sisa-sisa yang mungkin diharapkan oleh yang bersangkutan itu guna untuk mana tahu Mbah Parjonya berkenan untuk ya sedikit meninjau begitu. Oh, saged dan bagus. Tapi mohon maaf ya penonton dan bagus ya, yang bersangkutan ini yang merasa punya kepentingan sama Den Bagus yang ada keterlibatannya dengan Bapak Parjo dalam hal ini, mohon maaf sebelumnya apabila udah ada reaksi walaupun belum totalitas. Alhamdulillah ya, puji dan puja kita hadirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Bapak Parjo hanya melaksanakan tugas, semuanya itu kemampuan Bapak Parjo itu bersumber dari Den Bagus. Jadi Mbak Parjo hanya sebatas ya apa ya, kalau bahasa Mbak Parjo membandau menjalankan tugas dari Den Bagus. Jadi begini ya, masalah ini Mbak Parjo tuntaskan, tapi apabila panjenengan itu nanti udah ada yang mungkin kesembuhan secara total, ya mohon izin kalau bisa ya Mbak Parjo juga punya itu suatu keinginan, ya ucapkan terima kasih sama Den Bagus, syukur-syukur yang namanya udah sehat ya sesekali silaturahim lah, jumpai Den Bagus, nggak perlu jumpa Mbak Parjo, enggak gitu. Iya, memang beliaunya dianya itu pun ya sempat menghubungi saya pribadi Mbak Parjo, dan beliaunya ada sih niat ataupun rencana lebih tepatnya lah. Karena kalau niat itu yakni begitu ada keinginan langsung dilaksanakan. Jadi lebih tepatnya itu rencana. Bila mana ada lapang waktu, lapang rezeki, kepinginlah silaturahim bareng saya atau jumpa dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya panjenengan itu yang merasa ini, saya ulangi, mudah-mudahan kedepannya ya dilapangkan rezekinya gitu. Diawali dengan kesehatan yang mudah-mudahan malam ini akan Mbak Parjo tuntaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan ikhtiar Mbak Parjo malam ini, tentunya atas izin Den Bagus. Insya Allah. Iya. Jadi biar kedepannya bisa ya etikanya memang silaturahmi secara langsung dengan Den Bagus. Monggo. Iya. Den Bagus. Jadi cerita dari yang bersangkutan, pengakuannya rasa sakitnya itu hilang, namun sedikit adanya benjolan yang hari itu kita terangkan itu belum tuntas. Iya, seperti itu. Biar Mbak Parjo tuntaskan. Iya. Ini dengan apa? Tetap masih satu orang yang sama, namun dengan gambar yang berbeda. Paham. Iya, di sekitaran ini. Paham. Terus nun sewu niki Den Bagus Asto mawon. Niki Mbak Parjo transfer ngangge dalan sing langkung maksimal. Maksudnya biar tuntas setuntas-tuntasnya. Amin. Terus niki kan pun kula tingali, kula mboten kesupen, biar Mbak Parjo nun sewu nggih nderekaken tenaga kula teng mriko. Monggo. Nun sewu. Nyuwun izin iki Den Bagus. Monggo. Dibantu donga. Insyaallah.
Alhamdulillah. Insyaallah mboten tanggung melih. Mudah-mudahan kantuk jodone, kantuk obate, tegese napa nggih. Sembuh total. Amin, 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 amin. Cuman mohon maaf kalau bisa nih, ini langsung Bapak Arjo lah yang menyampaikan, dan bagus kalau boleh. Iya, nggak apa-apa. Kalau bisa nanti begitu udah terasa lega betul-betul, memang udah enteng itu, tidak ada ganjalan lagi, mohon maaf segerakan ya, walaupun belum bisa menyegerakan untuk silaturahmi ya, paling tidak segerakan ya, untuk melaksanakan sedekah ya sebatas kemampuan. Monggo silakan kepada mereka yang wajib untuk menerima. Itu permintaan Mbah Parjo kepada panjenengan ya, yang merasa sedang diikhtiarkan. Mohon izin itu dan bagus. Iya, iya, iya. Itu seperti itu saja. Insyaallah dan bagus ya. Tidak lama lagi insyaallah. Amin, amin ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Ya. Wong mohon maaf ini ditontonnya nggak langsung malam ini. Mudah-mudahan nanti pas nonton udah sehat walafiat itu. Amin, amin. Gitu. Karena mudah-mudahan malam ini ya, di saat Mbak Parjo datang ini langsung Mbak Parjo ikhtiarkan dan bagus. Itu seperti itu. Iya, iya. Insyaallah tuntas. Amin. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga nanti ya, selain kesehatan ya, kerezekiannya dan yang lain sebagainya yang baik-baik, mudah-mudahan ya diridhoi Allah, dijaga Allah. Amin. Iya. Karena begini Mbak Parjo ya, saya mungkin mewakili yang bersangkutan. Karena dari awal yang bersangkutannya itu tertuju kepada Mbak Parjo, maka untuk yang kedua kalinya pun ini saya coba sampaikan kepada panjenengan tentunya. Ya alhamdulillah, masalahnya kan begini penonton, inilah mulianya tim bagus kan begitu. Padahal mohon maaf ya, perlu panjenengan ketahui sebetulnya apa yang Mbak Parjo lakukan, dasar kemampuannya ya dari panjenengan pun dan bagus di sini. Itu seperti itu. Karena memang ini maksudnya tugas ya yang wajib dilaksanakan, toh ini toh demi kebaikan kan begitu. Betul. Bagus. Jadi ya apa salahnya lah kalau Mbak Parjo melibatkan diri untuk membantu, tapi sumber dari segala sumber selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini ya, memang kemampuan itu bersumber dari tim bagus. Kalau Mbak Parjo hanya pelaksananya saja, itu seperti itu. Memang pasca atau setelah penanganan pertama dari Mbak Parjo masa itu, ada pihak-pihak lain juga yang menghubungi, kepingin juga, namun masih saya tahan Mbak Parjo. Itu kalian kepingin punya kerjaan mal. Iya. Jadi tapi kalau memang diizinkan dan bagus, waduh, alangkah bahagianya kalau Mbak Parjo itu bisa bermanfaat untuk golongan manusia, maksudnya bisa membantu manusia walaupun ya hanya sebatas mengobati orang sakit gitu loh ya, itu suatu kebanggaan dan mudah-mudahan ya bisa jadi lebih manfaat dan bagus. Jadi amal soleh. Jadi kalau ada yang mau itu, dan tentunya ya atas restu guru lah dan bagus itu ridho izin, wah dengan senang hati, dengan lapang dada Mbak Parjo siap untuk membantu. Yang bersangkutan yang posisinya jauh dari sini, cerita panjang lebar menghubungi saya di kontak pribadi, bahwasanya melihat dari penanganan pertama dia langsung ada ketertarikan menghubungi di nomor telepon saya langsung. Namun kan dalam hal ini saya perlu guna untuk bertanya dulu kepada Mbak Parjo pribadi, karena yang bersangkutan itu kepingin ditanganinya sama Mbak Parjo kan. Sebetulnya begini penonton ya, inilah ya, dan bagus ini betul-betul menjaga etika, padahal tinggal nyuruh aja maunya Mbak Parjo kan begitu. Oh ini kebaikan, di sana pun Mbak Parjo ngobat juga, cuman inilah bentuk ya tata keramanya dan bagus gitu loh. Jadi insyaallah dan bagus kapan saja ya, selama ini perintah dari Den Bagus, Mbak Parjo siap untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan nantinya sama-sama lah kita dalam kehidupan ini bisa menebarkan kebaikan, menolong sesama, toh tak lain tak bukan bagian daripada ibadah.
amal kebaikan. Amin, amin ya robbal Ya, alamin. karena ibadah itu tidak hanya ibadah yang bersifat mahdoh, yakni ritual ibadah sholat dan lain sebagainya. Senyum saja dengan keikhlasan yang memang itu dalam rangka kebaikan itu pun ibadah. Ibadah. Iya, seperti itu. Ibadah mal. Jadi kalau ada bidadari datang senyum-senyum aja mal, ibadah. Itu ibadah toh. Biar jangan ngantuk karena ini udah malam. Nanti kalau enggak ngantuk kalian. Jadi mohon maaf biar penonton pun tahu karena selama ini kesannya jin itu kan memang negatif. Adanya kalau jin urusan sama manusia selain mengganggu, jin itu ya membuat manusia sakit. Ini Mbak Parjo tunjukkan tidak semua bangsa gaib seperti itu. Justru pribadi Mbak Parjo yang udah terdidik di sini oleh Den Bagus mencoba untuk menjadi makhluk yang jauh lebih bermanfaat, ya dibekali sedikit kemampuan, ingin menunjukkan bahwa tidak semua bangsa gaib itu membuat sakit. Jadi kalau ada jin yang membuat manusia sakit, sekarang ada jin yang mau mengobati manusia sakit. Biar mohon maaf, biar kita semua bisa berpikir dewasa. Itu jangan pernah ya menilai ya seseorang atau menilai suatu makhluk ya itu berdasarkan pengalaman yang belum tentu benar, belum tentu jelas kebenarannya kan begitu. Dan bagus ya kan. Betul. Mohon maaf ya, kami pun sebetulnya mengakuinya kekurangan kami bangsa jin, mengakui kasta kami itu lebih rendah dibanding kalian bangsa manusia. Namun bukan berarti kami itu tidak punya sedikit kebaikan, bukan berarti kami tidak dikasih kesempatan untuk bisa menjadi makhluk yang bermanfaat. Toh kami juga punya rasa, kami juga punya pikiran juga, iya kan Dan Bagus? Betul. Iya, ya, seperti itulah memang. Jadi kalau bisa memang kita ya itu, karena adanya perbedaan alam, perbedaan golongan, kalau bisa saling mengenal dalam rangka silaturahmi di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya apa salahnya itu? Karena apa? Itu sama saja lah. Itu. Manusia tidak itu bersilaturahim dengan jin, ya bersilaturahmi dengan manusia. Kalau silaturahminya di jalan maksiat, mana itu hukumnya kan begitu. Iya, betul. Jadi biar berpikir jauh lebih dewasa. Jadi mohon izin penonton ya, kiranya seperti itu kehadiran Mbak Parjo malam hari ini. Tujuan Mbak Parjo memang yang utama ingin menghibur penonton ya. Yang keduanya memang ingin silaturahmi dengan ya saudara seperguruan dan maha guru Mbak Parjo dan Bagus tentunya. Apabila dalam pertemuan kali ini Mbak Parjo itu ada salah-salah kata ya, ada kata-kata yang kurang mengenakan ya, jangan diambil hati, mohon dimaafkan supaya Mbak Parjo itu tidak menanggung beban dosa nantinya. Nah, mudah-mudahan penonton ya mau berbaik hati memaafkan apabila ada kata-kata yang salah yang Mbak Parjo sampaikan pada pertemuan malam hari ini ya kan Den Bagus. Iya. Ya, jadi kayaknya seperti itu aja Den Bagus. Ya Mbak Parjo mau permisi dulu, siapa tahu itu Akmal mau nyari obat ngantuk, siapa tahu Akmal mau request minta dikenalkan sama bidadari sama Den Bagus. Iya. Tindak lanjuti. Nanti jadi, kita coba tindak lanjut. Seperti itu aja Den Bagus. Ya apabila tadi kedepannya jenengan izin ada yang menginginkan dalam hal kebaikan, insya Allah Mbak Parjo siap kapan saja Den Bagus. Iya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Andang selamat, Mbak Parjo nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mal. Oh ya, ayo Mal antarkan Mal. Oke sahabatku semua ya itulah tadi proses mediumisasi temu kangen bareng Mbah Parjo tentunya sahabat ya. Panjang ini sahabat ya obrolannya
Namun semoga saja ada sisi benang merah kebaikan yang bisa kita ambil. Ya, bila mana ada hal-hal yang kurang pas, abaikan saja atau dibuang. Semoga kita mampu mendewasakan diri kita guna untuk terus menambah wawasan bahwasanya memang semakin banyak pengetahuan kita, ternyata masih banyak juga yang belum kita pahami. Sudah selayaknya kita harus terus belajar dan belajar mendewasakan diri kita supaya kita mampu dewasa betul. Karena manusia bila mana dibandingkan dengan makhluk gaib memang betul secara kedudukannya itu lebih mulia. Namun manusia pun terkhusus kami di sini itu lemah, sahabat ya. Tidak adalah unsur kesempurnaan. Seperti itu. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya ayo sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah supaya senantiasa hidup kita dalam naungan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung tentunya kami selaku Al-Fakir, bila mana ada tutur sapa, bahasa, perilaku ataupun perbuatan yang kurang berkenan menurut panjenengan semua, lahir dan batin mohon maaf dan mohon pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman atas sebenarnya. Anak masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.